Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak I Kadek Dwi Nuryana, Eskom Mkom selaku dosen pengampu pengantar teknologi informasi dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai peranan ChatGPT dalam bidang manufaktur. Yang pertama yaitu 3 digit NIM terakhir 123 yaitu Gisela Angelin, 3 digit NIM terakhir 125 Faisal Firmansyah, 3 digit NIM terakhir 128 Nanda Gustisya Putra Pratama, 3 digit NIM terakhir 129 Gema Izzat Al-Karami, 3 digit NIM terakhir 141 Nita Anggun Nur Hidayah. Untuk materi pertama saya persilahkan kepada Saudari Gisel, dipersilahkan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu ChatGPT. ChatGPT merupakan produk dari perusahaan AI non-profit bernama OpenAI yang didirikan pada tahun 2015. ChatGPT sendiri adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI dengan menggunakan arsitektur GPT atau Generative Pre-trained Transformer. Ini dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks, memberikan respon berdasarkan konteks kalimat sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu apa solusi yang ditawarkan oleh ChatGPT untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur. Yang pertama, prediksi perawatan mesin. ChatGPT dapat menganalisis data sensor dan catatan perawatan untuk meramalkan kapan mesin di pabrik akan membutuhkan perawatan atau perbaikan. Yang kedua, pengoptimalan rantai pasokan. ChatGPT dapat membantu dalam pengelolaan rantai pasokan dengan memberikan perkiraan permintaan yang lebih akurat berdasarkan data historis dan tren pasar. Yang ketiga, pengendalian kualitas otomatis. ChatGPT dapat digunakan untuk pengendalian kualitas otomatis dengan menganalisis citra atau data sensor dalam waktu nyata. Yang keempat, pemantauan produksi real time. ChatGPT dapat memantau produksi dalam waktu nyata dan memberikan informasi tentang kinerja mesin, produksi, atau kualitas produk. Yang kelima, rencana produksi yang optimal. ChatGPT dapat membantu dalam perencanaan produksi yang optimal dengan mengintegrasikan berbagai faktor seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, dan persediaan bahan baku. Yang keenam, pengaturan proses produksi. ChatGPT dapat membantu dalam mengoptimalkan pengaturan dan parameter proses produksi. Yang ketujuh, analisis data lanjutan. ChatGPT dapat digunakan untuk menganalisis data produksi yang lebih kompleks, mengidentifikasi tren, dan menghasilkan wawasan yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, pelatihan tenaga kerja. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan pelatihan interaktif kepada pekerja dalam pengoperasian mesin atau proses produksi. Kemudian, siapa yang dapat memanfaatkan ChatGPT dalam operasi manufaktur? Berikut beberapa contoh dari pihak-pihak yang dapat memanfaatkan teknologi ChatGPT dalam konteks manufaktur. Yang pertama, manajer produksi. Manajer produksi dapat menggunakan untuk memantau atau mengoptimalkan produksi secara keseluruhan, merencanakan produksi yang lebih efisien, dan mengidentifikasi perbaikan proses. Yang kedua, insinyur kualitas. Insinyur kualitas dapat menggunakan ChatGPT dalam pengendalian kualitas otomatis, analisis data kualitas. Yang ketiga, manajer rantai pasokan. Manajer rantai pasokan dapat menggunakannya untuk memprediksi permintaan dan mengelola persediaan. Yang keempat, manajer perawatan mesin. Manajer perawatan mesin dapat menggunakannya untuk merencanakan perawatan preventif dan pemeliharaan mesin. Yang kelima, operator mesin. Operator mesin dapat menggunakan ChatGPT untuk
mendapatkan panduan dan solusi cepat saat menghadapi masalah operasional. Yang keenam, Departemen Teknik. Departemen Teknik dapat menggunakan untuk mengidentifikasi perbaikan proses dan pengoptimalan desain produk atau alat produksi. Yang ketujuh, staf layanan pelanggan. Staf layanan pelanggan dapat mengandalkan ChatGPT untuk memberikan informasi cepat kepada pelanggan tentang status pesanan. Yang ke-8, pekerja pelatihan. ChatGPT dapat digunakan untuk pelatihan pekerjaan baru atau pelatihan kontinu bagi pekerja yang ada. Yang ke-9, pengembang produk. Di pengembang produk menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan wawasan tentang keinginan pelanggan, mengidentifikasi tren pasar. Yang ke-10, pemimpin perusahaan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis berdasarkan analisis data dan wawasan yang disediakan oleh teknologi ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah di mana lokasi efisien yang direkomendasikan ChatGPT untuk membangun pabrik manufaktur. Lokasi pabrik manufaktur yang efisien dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis produk yang akan diproduksi, ketersediaan bahan baku, biaya tenaga kerja, regulasi lingkungan, dan akses pasar. Beberapa wilayah yang sering dianggap sebagai pilihan yang baik termasuk yang pertama adalah dekat sumber bahan baku. Memiliki pabrik di dekat sumber bahan baku dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik. Yang kedua adalah tenaga kerja yang tersedia dan terlatih. Pilih lokasi dengan akses mudah ke tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih. Yang ketiga adalah infrastruktur yang baik. Pastikan wilayah tersebut memiliki infrastruktur yang baik termasuk jaringan transportasi yang efisien. Yang keempat, akses ke pasar. Lokasi yang strategis dekat dengan pasar konsumen dapat mengurangi biaya distribusi. Yang kelima, regulasi bisnis yang mendukung. Perhatikan regulasi bisnis setempat termasuk ketentuan lingkungan, izin usaha, dan pajak. Yang keenam, kestabilan politik dan ekonomi. Pilih wilayah yang stabil secara politik dan ekonomi untuk mengurangi risiko operasional. Yang ketujuh, ketersediaan energi. Pastikan ketersediaan pasokan energi yang andai dan terjangkau. Yang ke-8, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan manufaktur dan pilih lokasi yang sesuai dengan praktek berkelanjutan. Yang ke-9, inovasi dan riset. Jika inovasi dan riset menjadi bagian penting dari operasi, mungkin layak mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pusat penelitian atau perguruan tinggi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengapa banyak yang menggunakan ChatGPT dalam proses peningkatan manufaktur. Penggunaan ChatGPT atau model bahasa seperti GPT-3 dalam proses peningkatan manufaktur mungkin terkait dengan beberapa faktor. Faktor pertama yaitu adalah proses bahasa alami atau NLP. Pemrosesan bahasa alami NLP, model bahasa seperti GPT-3 dapat memahami dan menghasilkan teks dengan cara yang mirip dengan manusia. Ini memungkinkan integrasi NLP untuk berkomunikasi dengan sistem manufaktur melalui antarmuka bahasa alami. Lanjutnya yaitu adalah pemecahan masalah. Model seperti GPT-3 dapat membantu dalam pemecahan masalah dengan merespon pertanyaan dan permintaan informasi. Dalam konteks manufaktur, ini bisa membantu insinyur atau pekerja manufaktur dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memahami instruksi yang lebih efisien. Yaitu selanjutnya adalah optimisasi proses. Penggunaan model bahasa dapat membantu dalam merancang dan mengoptimalkan proses manufaktur. Misalnya, sistem dapat memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi produksi atau mengurangi biaya produksi berdasarkan input dan data yang diberikan. Selanjutnya itu adalah pembelajaran mesin dan prediksi. Dengan menggunakan data historis, model bahasa dapat digunakan untuk memprediksi kejadian masa depan atau tren dalam proses manufaktur. Ini dapat membantu perencanaan produksi, manajemen rantai pasokan, dan pengambilan keputusan strategis. Lanjutnya itu adalah interaksi manusia-mesin. Model bahasa dapat memfasilitasi interaksi antara manusia dengan mesin dengan cara yang lebih intuitif. Dalam konteks manufaktur, ini dapat mencakup sistem kontrol responsif terhadap instruksi manusia dan menghadirkan antarmuka pengguna yang lebih
ramah. Pelatihan dan edukasi. Model bahasa dapat digunakan untuk melatih dan mendidik tenaga kerja industri dan manufaktur. Mereka dapat menyediakan materi pelatihan, menjawab pertanyaan, atau memberikan dukungan pembelajaran yang personal. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan. Penggunaan model bahasa dalam manufaktur mencerminkan kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan manusia secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka dan tetap bersaing di pasar yang terus berubah. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang berikutnya. Dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kapan ChatGPT bisa digunakan dalam industri manufaktur. Yang pertama, pada saat pemeliharaan perakiraan. ChatGPT dapat digunakan untuk memprediksi waktu pemeliharaan mesin berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor-sensor pada peralatan manufaktur. Ini membantu dalam menjadwalkan perawatan preventif dan menghindari gangguan produksi yang tidak terduga. Yang kedua, saat dibutuhkan pemecah masalah. Dalam situasi di mana mesin atau peralatan mengalami masalah, ChatGPT dapat membantu operator atau teknisi dengan menyediakan panduan pemecah masalah dan saran perbaikan. Dan yang ketiga, pada saat adanya pelatihan karyawan. Nah, pada saat ini ChatGPT dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan interaktif kepada karyawan manufaktur dalam hal keselamatan, pengoperasian mesin, atau prosedur kerja. Yang keempat, saat bekerjanya manajemen rantai pasokan. Dalam mengelola rantai pasokan, ChatGPT dapat membantu dengan perencanaan persediaan, peramalan permintaan, dan manajemen persediaan yang efisien. Dan yang terakhir, yaitu pada saat pengoptimalan proses. Dalam proses manufaktur, ChatGPT dapat digunakan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi pemborosan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan mengenai bagaimana melengkapi program manufaktur dalam menggunakan ChatGPT. Sebagai model bahasa, ChatGPT tidak langsung dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem manufaktur. Pengembangan program manufaktur melibatkan sejumlah tahapan yang kompleks dan sebagai ChatGPT dapat mempertimbangkan yang dilakukan oleh manufaktur karena ada pemahaman tujuan bisnis. Pada poin ini, pengembang manufaktur dapat melakukan identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan pengembangan program manufaktur. Yang kedua adalah memahami proses produk, ketersediaan sumber daya, dan tantangan yang dihadapi. Para pengembang akan menganalisis kebutuhan sistem atau perangkat lunak yang akan mereka kembangkan untuk mendukung proses manufaktur. Mereka akan menentukan fitur-fitur kunci yang dibutuhkan, termasuk integrasi dengan peralatan manufaktur, pemantauan produksi real-time, manajemen inventaris, dan lain-lain.
Yang kedua adalah perancangan sistem berupa merancang dan arsitektur manufaktur, pertimbangan integrasi dengan peralatan dan sistem lainnya, serta memastikan keamanan dan efisiensi sistem. Yang ketiga adalah pemilihan teknologi. Pengembang manufaktur dapat memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan program yang akan dikembangkan. Yang ketiga, kemudian mempertimbangkan teknologi yang mendukung otomasi, pemantauan, dan analisis data. Pengembang akan mulai mengimplementasikan desain sistem yang telah mereka buat menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang sesuai. Dalam tahap ini, mereka mungkin memanfaatkan AI untuk mempercepat pengembangan melalui algoritma pembelajaran mesin untuk analisis data produksi atau otomatisasi proses tertentu. Kemudian adalah pengembangan perangkat lunak, yaitu melakukan implementasi logika bisnis, integrasi antarmuka pengguna atau UI, dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Uji program secara menyeluruh untuk memastikan kinerja dan kendala. Sistem yang dikembangkan akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang diinginkan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Penggunaan AI mungkin digunakan untuk menguji algoritma atau fungsi-fungsi tertentu dalam perangkat lunak untuk memastikan hasilnya konsisten dan akurat. Slide selanjutnya. Kemudian ada otomasi proses manufaktur. Pada tahap ini, pengembang program manufaktur dapat mengimplementasikan otomasi pada langkah-langkah yang dapat dioptimalkan, menggunakan sensor dan perangkat IoT untuk membantu dan mengontrol proses. Yang ketiga adalah pemantauan dan analisis. Menerapkan solusi analisis data untuk mengoptimalkan proses dan pemantauan real-time untuk mendeteksi dan menanggapi perubahan atau masalah. Yang ketujuh adalah optimasi dan peningkatan. Terus memantau kinerja dan identifikasi area untuk peningkatan dan menyesuaikan program manufaktur untuk memenuhi perubahan kebutuhan bisnis. Kedelapan adalah pelatihan pengguna. Menyediakan pelatihan kepada personel yang akan menggunakan program manufaktur serta memastikan pemahaman tentang fitur dan proses yang ada. Para pengembang akan memberikan pelatihan kepada pengguna atau personel operasional terkait cara menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan. ChatGPT dapat digunakan dalam pembuatan sistem bantuan atau dalam menciptakan antarmuka pengguna yang ramah untuk memudahkan adaptasi dan penggunaan sistem. Adalah dokumentasi. Mendokumentasikan arsitektur sistem, alur kerja, dan pengaturan program. Lalu menyiapkan dokumentasi untuk pemeliharaan dan peningkatan di masa mendatang. Yang terakhir adalah skala dan pemeliharaan. Mempertimbangkan kemungkinan skala sistem sesuai dengan pertumbuhan bisnis dan menyiapkan rutinitas pemeliharaan serta perbaikan. Setelah implementasi, perangkat lunak akan terus dipelihara dan diperbaiki sesuai dengan umpan balik dan perubahan kebutuhan. ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data produksi, memberikan wawasan, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana AI, atau dalam hal ini adalah ChatGPT, dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem dalam industri manufaktur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kelompok 3 ataupun kami sampaikan. Sekiranya ada kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.